siap. Purgatory. Oke. Ini dia pesawatnya sudah mulai terbang dari area antara Skyload dan juga Mount House menuju ke area Mount Villa dengan drop zone yang sama EVOS dan juga Bonafide. Kabar baik buat Bonafide, mereka nggak perlu lari lagi lewat bukit Force-nya untuk mencapai area Skilloads. Sementara Dewa United melakukan split position di area Fields, nggak terlalu jauh juga. Eko Briel masih cukup konsisten untuk masuk ke area Lumber Mill, tapi Dewa ternyata di sana sudah ditembaki. Ya udah nggak apa-apa lah, mati di awal mah masih ada Ubed kok. Ini apa ya? Kalau sedikit nggak kita sadari nih Gen ya. Dewa emang paling sering rata di awal, dan kalau sedikit kita pindah di sisinya ada FE dengan tim UNB, di mana dua tim kali ini bakal coba untuk saling bersikutan di area sentral sambil menunggu POV yang cukup bagus, di mana Ading juga belum ada match sama sekali, cuma ada senjata MAT-10 yang bakal coba untuk diamankan, bergerak lewat sebelah kiri membentuk arah jalur yang cukup bagus. Satu orang kali ini Raf yang cukup sekarat melewati jumpsuit oleh senjata shotgun M1014 Dragon. Kali ini bakal coba ngeliat di mana rupanya di depan sana itu ada teman-teman dari EVOS. Zex-nya pun terjatuh kali ini, sempat untuk mengending, dan Rafnya pun juga berhasil coba untuk didapatkan. Sang Macan Putih bakal kedatangan tamu FE, rupanya juga dari bawah pecawar ada UNB. 3 tim kali ini rahasia bakal terhimpit oleh 8 orang yang berada di bawahnya, di mana UNB Topek pun udah merasakan critical damage yang cukup sakit. Adik berada di atas, di mana kalau kita dengar juga di bawah sana masih ada suara dapek dan tembakan yang cukup bagus. Di jumpsuit lagi kali ini Bigat cukup sekaratul maut, namun kali ini juga dari belakang rasanya pun terjatuh begitu aja. Memang ternyata EVOS Immortal ini melakukan split di 2 tempat yang berbeda, tapi Rasya datang ke lantai atas pakai Machio doang tuh, itu dapat knock 1 loh headshot. MAC 10 ya. Machio. Kalau gue biasa nyebutnya Machio sih. Ya, biar simple. Iya. Karena kita nggak jago bahasa Inggris Pak. Tapi kali ini UNB sudah mulai agresif untuk melakukan raskara tim FE Esport. Ternyata tapi malah 2 orang cuma dari UNB. Microboy sendirian lagi. Kenapa? Ada apa? Tapi Microboy menjadi Superboy. Ini 2 tim yang dari tadi ada di bawah, justru malah mereka ketemu dua-duanya. Dan lagi-lagi FE harus tumbang di posisi ke-12. Iya, FE emang malam ini bener-bener harus belajar. Dan emang harus benar-benar memperbaiki semuanya. Karena dari segi placement mereka ada terpuruk banget di peringkat bawah. Dan kalau kita ngeliat rivalnya UNB itu udah survive. Namun di sisi lain kalau kita lihat juga Bigen, 1 orang dari teman-teman Dewa cukup menjulitkan, yaitu Rens tentunya bakal digerus oleh 4 orang dari belakang. Ada Aura Ignis yang bakal coba untuk gentle fight. Tetapi dari Rens pun gak mau memaksakan. Karena di temannya di atas sana juga masih ada 1 orang. Dan dia juga memaksakan untuk terjatuh supaya dia gak bisa terkait lagi dari belakang. Dan juga ada Galang lebih tepatnya dari sebelah kanan bakal ditembak. Cukup sekarat kali ini darahnya. Ada Skyler mencoba untuk kode mekanik, tetapi kalau kita ada yang bisa terjatuh kenok. Rens-nya harus mati. Sementara First Rider lagi-lagi bertemu dengan RRQ. Pertarungan rematch yang terjadi ya di Brasilia. Tengah map Razornya harus untuk Manggara, belakang ada Legalot yang terjatuh seorang Anca, tapi di belakang Pac-Man di sana harus terkena kepalanya, masuk ke ubun-ubun, kepalanya langsung di end. Gak di end, gak ubu. Ada di Wandara belakang, ini bakal jadi sulit untuk Legalot karena kali ini langsung hilang sudah, kepalanya tertembak. Pembalasan instan untuk sang raja dari burung kita. Ya, ini dia Raja Elang. First Riders rata di Refinery balas dendam di Purgatory. Yang mana kalau kita lihat juga Scoopernya pun terjatuh. Di sisi lain kalau kita lihat juga ada Bonafide Black berhasil mendapatkan Adrian. Di mana Galang menjadi last man standing tentunya. Bonafide. 3 kill udah mereka amankan. Dan kali ini berada di posisi ternyaman untuk mencoba untuk ngeluting terus. Dan juga Ajix berhasil dihidupkan oleh Galang di area Fields Bigan. Ya. Justru ini bisa gue bilang untuk Aura, Ignis sama Bonafide sama secara performa sih ya. Sama-sama kadang-kadang mereka bisa lagi nge-up gitu. Tapi memang mempertahankan untuk kedua tim ini agak sedikit sulit. Beda ceritanya kayak FE. Kalau kita ngomongin FE, memang timnya susah buat naik. Eko Bril juga mungkin termasuk tim yang sama. Sulit untuk untuk beradaptasi. Masih sulit beradaptasi sama tempo permainan. Terus lawan-lawannya siapa aja.
Tapi Bonafide sama Aura bisa gue bilang apa ya, naik turunnya itu benar-benar kelihatan signifikan gitu loh. Iya. Ketika tadi wah, lu tusun banget, lu dapat kill banyak banget, dan itu juga namanya liga ya. Besok-besok Iya. mungkin di match selanjutnya bakal ada hal yang baru yang bisa mereka lakuin, atau mungkin bisa saja lebih buruk dari itu, tapi apapun itu ya semuanya harus dipersiapkan. Oke, kalau kita mempersiapkan, di mana EVOS juga udah mempersiapkan Arul untuk menggantikan Jujur. Dan sedikit kita lihat, skill clue udah diaktifkan di depan sana. Haydan pun Waduh. bang, wow, my godness, 2 orang Zack dengan Rasya. Kali ini Arul datang dengan vehicle-nya, ada Besto bakal coba untuk nembak lagi ke arah depan, dan ada Zeus juga terjatuh, masih coba untuk membayang-bayangi, niatnya coba untuk nge-revive. Responsif gol dari sebelah kanan, Haydan pun berhasil menculik last man standing kali ini. My godness, EVOS-nya pun tumbang di tangan MBR. 7 poin eliminasi, Bigan. Ini apa ya, efek dari Revo ini boleh gua bilang sedikit akan merubah objektif setiap tim. Aduh, Ajax bisa. Ajax, oke, hidup teman-temannya. Tapi Ajax benar-benar jadi tumbal. Ya. Tumbal. Jujur, bisa gua bilang dengan adanya Revo ini bakal benar-benar ngerubah objektif setiap tim. Betul banget. Ketika biasanya lo di rush, atau misalkan lo ngeras tiba-tiba lo ke knock 3, satunya lo masih bisa kabur buat Survive. buat survive, buat nge-revive lagi. Tapi biasanya kalau misalkan dulu sisa 1 lo kabur, sisa 1 ya udah mending gua ngendok. Sekarang enggak. Lo sisa 1 lo sebisa mungkin harus bisa gedupin temen lo lagi. Iya. Supaya bisa lo sendirian pun ketika ketemu sama musuh gak langsung ke end di situ juga. Nggak langsung terbunuh begitu aja. Nah. Dan tentunya poin pun yang didapatkan nggak langsung kecil. Masih ada kemungkinan, contohnya kayak Dewa ya, yang berkali-kali diculik di early, berkali-kali ditumbangkan 3 playernya. Estafet Masih life. sempat estafet life juga bertahan hidup sampai alhasil akhirnya nih ya, mereka pun bisa finish dengan konsisten masuk ke dalam top 5. Walaupun ada beberapa momen dia tuh tumbang di posisi ke-10. Dan kalau kita lihat dari segi rotasi, emang dari Dewa itu mereka yang tadi lu bilang nih Gan, dia nggak ada di satu tempat yang sama, nggak menentukan draw point mereka di mana, dan nggak tetap di situ aja. Mereka lebih turun di mana mereka mau turun, di mana tempat kosong di situ kita turun. Jadi dia kayak nggak turun di satu tempat, nggak. Apalagi ketika dia tuh udah nge-revive temannya, ketika nge-revive aja dia tuh mencar dulu, udah dapat lootingan bagus, baru mereka bertiga lagi, dan satunya juga ngamanin poin lagi. Nah itu dia. Tapi memang balik lagi menurut gua untuk drop point sih masih cukup perlu lah untuk di awal-awal, karena mau gimana pun juga ketika lo turun lo pasti nyari lootingan, dan kalau misalkan ada musuh pasti lu mesti bisa perang gitu loh. Karena balik lagi, selain daripada placement kita juga butuh poin eliminasi gitu. Untuk Dropson sendiri mungkin ya memang gue ngelihat ada beberapa hal yang berubah. Contoh kayak gue lupa tadi game pertama di Purgatory pertama dia turun di mana sih? Siapa itu? Dewa agak sedikit ke pinggir, dan itu juga kalau nggak salah Dewa emang bener-bener fight daily. Setiap matchnya yang kita lihat malam hari ini Dewa selalu fight daily. Dan kalau kita lihat itu ada Dewa Ryan yang ada di area Madhouse, dan temannya lagi tuh emang bener-bener jauh nih Gan. Nggak tahu gimana, yang penting mereka looting aja gitu, ngebiarin musuh habis gitu ya kan. Yang satu lagi ngendok dulu di atas tower. Dan kalau kita berpindah di mana jersey, bakal coba untuk natakin Aura di depan sana yang udah bakal kehimpit banget gitu. Aura memiliki kesempatan kedua untuk survive setelah tadi sempat 1 orang rekannya melakukan reviving, tapi kali ini lagi-lagi mendapatkan kesulitan karena memang sudah ditahan oleh GRC yang lebih dulu di dalam zona. Ada Gala yang terancam, sudah ditembak oleh Mario yang bukan teguh kalau kata Azuri, katanya bergerak ke sebelah kanan. Galang sudah mulai terlihat, sudah tertembak. Tidak ada glow yang dipasang karena memang baru hidup juga, resource lagi balik ke 0. Masih minim banget, baru turun dari rumah batu atas. Apalagi itu juga area Madhouse tadi kan habis di looting sama teman-teman Dewa. Baru mereka turun di sana, yang emang tentunya
Glue Wall pun itu pasti bakal dikit, apalagi medkit ya kan. Dan juga dia tadi sebelumnya agak sedikit telat untuk coba narik. Nah ini Dewa si Bams udah bakal kedatangan tamu First Rider satu squad. Lemen masuk, Bang pun satu orang, tetapi dengan sigapnya Anca backup fire lagi dan lagi Andy dulu. Satu orang masih di Madhouse. Ya udah santuy aja Dewa. Masih nahan gitu ya. Masih ada chance lagi nih kita buat dapetin placement point bagus gitu. Tapi mereka mesti ingat kalau misalkan mereka nggak pegang koin ya, terus mereka tahu zonanya udah mulai mau lewat zona kedua, terus waktunya responnya hilang gitu ya kan, sia-sia aja sebetulnya. Betul. Jadinya kalau misalkan si Ubednya masih tetap ada di luar. Nah kalau misalkan kayak gini kan revival poinnya udah hilang nih, terus si Ubednya nggak punya koin, terus dianya masih ada di luar ya buat apa? Iya betul Tetap banget. aja juga. Menjadi satu inisiasi yang sia-sia. Tapi kalau sedikit gua sadar kan, satu orang si Bams tadi kan berada di atas tower. Ah. Itu kalau gue lihat gue kepikir nih, kayaknya dia bakal masuk ke area revival spot. Karena di revival spot juga dia sambil menunggu apakah tempat itu emang bener-bener aman atau enggak. Ketika bener-bener aman baru dia turun. Tetapi ternyata tempat itu nggak aman karena First Riders juga udah datang. Dan ini barusan aja Aura Ignis melakukan revival spot dan galangnya pun hidup kembali nih. Nah, for your info juga sebetulnya untuk revival spot itu sendiri kalau misalkan udah waktunya hilang tapi lagi lu pakai nih, Yaps. itu masih bakal ada sampai lu selesai nge-revive. Nah itu dia, itu perbedaannya revival spot sekarang dengan dulu. Apalagi juga revival spot itu kalau nggak salah sempat beberapa kali untuk waktunya ya dikurangin. Yang pertama itu kalau pertama kali muncul itu cepet banget. Ya. Sumpah cepet banget. 15 detik loh. Iya, yang kedua diperlambat. Dan yang kali ini tuh semakin dipercepat lagi. Ya, yang sebelumnya itu 1 menit, sekarang jadi 30 detik doang. Optimalisasi lah ya. Dan biar teman-teman tahu juga apapun yang ada di turnamen major atau turnamen apapun itu semuanya berasal dari ranked dan player menyukai itu diterapkan di ranked mau di Free Fire region manapun. Contoh kayak dulu apa ya, pokoknya banyak deh. Jadi sebelum ada resmi di turnamen itu kita Garena itu selalu mengeluarkannya di in game di ranked terlebih dahulu kayak Kalahari. Sebelumnya nggak pernah ada Kalahari, nggak ada Kalahari. Coba dulu ranked supaya setiap player terbiasa makin suka dengan Kalahari, masuk di turnamen official ya kan. Berbeda dari master, setiap player nyoba dulu di ranked, semuanya adaptasi, masuk akhirnya di turnamen major, turnamen official dimanapun ya di region manapun, termasuk untuk revival spot itu sendiri semuanya berasal dari ranked dan semuanya karena setiap pemain Free Fire itu menikmati hal itu. Tapi kali ini lagi-lagi Aura Ignis bertemu akhirnya dengan Eko Briel. Sudah ada galang yang lagi-lagi harus mati untuk kesekian kalinya. Masih belum mendapatkan poin kill tambahan. Sebuah kesulitan dialami oleh tim Aura Ignis untuk di round kita yang terakhir kali ini. Sementara Eko Briel ada Rahel yang berani untuk menantang Danger Zone, bergerak masuk menuju ke arah atas tuh udah ngeri banget. Buset, Darahel sembunyi di balik pohon itu, kalau pohonnya tumbang gimana dah. Wah ngeri banget. Dan kita bikin sedikit berpindah ya. Mungkin dia tuh anggapnya Danger itu adalah mitos. Emang bener-bener dia gak kena sih. Iya. Kalau kita lihat juga Danger itu emang udah banyak banget tim yang terkena Danger ya. Gua takutnya pilih kasih Dangernya mentang-mentang cewek. Iya. Gak kena gitu kan, malah tim lain yang kena. Dan waduh, kalau berpindah di mana MBR yang bakal kedatangan tamu Bonifat, Adrian berhasil menculik DK kali ini dari belakang. Sudah ada geran bakal coba melemparkan karena Destonya pun terjatuh. Zeus kali ini. Ya ampun. Si Edan pun bakal menyusul. Di mana Zeus mencoba untuk bergerak ke arah belakang karena daripada Bonifat udah cukup kuat, terlalu kuat sang Raja King Kong kali ini agak sedikit ngamuk. Namun dari sisi sebelah kiri First Rider Storm nggak bakal tinggal diam begitu aja, mencari satu momentum dan Bonifat-nya berhasil masuk ke dalam zona cukup aman. Winazi merevive Haydens yang baru aja terbunuh juga. Ini banyak banget juga di arah Brasilia. Ada DG, ada Aura, ada Eko juga yang mana Asuna harus tumbang. Terkena tembakan dari Masio. First Rider juga masih cukup memantau ke arah jauh sana. Tapi DG sayang sekali di round terakhir harus tumbang di posisi 9. Eko, ngagetin banget sumpah Skylernya dah. Lagi bertahan gitu ya kan. Dibalik lo lagi ngeker granat, malah dikasih Skyler. Hancur sudah harapanku. Eko Briel tumbang di posisi ke-8, hancur dan Ignis buah kesabaran mereka
setidaknya mereka terus bisa survive. Tadi pas mereka lagi nge-revive ini killnya baru dua. Nge-revive mereka nambah 4 kill dengan kesabaran bermain mereka juga. Dan kalau gue lihat juga sebelumnya itu kan si Eko Bril yang coba untuk duluan natakin teman-teman dari Aura. Teman-teman Aura keculik 2 di tangan Bril, tetapi Eko Brilnya itu udah keculik 4. Jadi berarti 2 ditukar 4 itu sangat-sangat worth it. Apalagi bisa dibilang udah masuk dalam late game. Aura mendapatkan area high grounding. Enak banget buat natakin musuh yang berada di lower ground. Apalagi area fieldsnya terjadi banget penumpukan 3 tim. First ada Storm, MBR, satu juga Bonafide yang ada di posisi sama. Apalagi MBR dengan Bonafide itu cukuplah dekat. Ini masih menjadi satu asa bagi First Riders untuk masuk ke dalam zona yang cukup aman. Dan sambil natakin musuh yang ada di depan itu dia dengan senjata crossbow dari seorang Uwai berhasil untuk menangkap satu orang. Calvinnya pun diletakkan begitu aja. Akan kedua orang Dewa Unitednya pun terbunuh di posisi ke-7 kali ini, Bigen. 8 kill sudah didapatkan oleh First Rider, tapi Blake kali ini didapatkan serang High dan langsung saja dipulangkan ke arah lebih sedikit miss. Gustav hati-hati sebelah kanan, sebelah kiri sebelah kanan. Gustavnya harus tumbang cuy, dan Rehan tersisa sendirian yang harus juga tumbang di posisi ke-6. Sulit untuk masuk ke dalam zona, apalagi orang-orang yang baru hidup, yang resource-nya masih minim. Ini bakal menjadi PR UNB yang dari tadi kelihatan dari sentral udah mulai masuk ke dalam zona, tapi di sana sudah dari Kobo yang harus sudah terkena dan harus segera diselamatkan kembali. Harusnya masih bisa. Skylernya sudah mulai terlihat. Eki masih memantau ke arah MBR. Udah mulai dihancurin juga globalnya. Ada hand cannon yang coba dilontarkan, tapi masih belum berhasil untuk mendapatkan satupun killnya. Oke, kalau kita lihat GRC masih itu dengan 4 player di depan. Sandisius pun terjatuh, gerak dilemparkan ke arah depan dengan hand cannon gunnya pun ada. Teman-teman dari MBR pun harus dipulangkan di posisi ke-5. Namun kali ini GRC nggak sampai dapat itu aja. Aura menyusul di posisi yang 4 di sebelah kanan. Rupanya UNB emang benar-benar bangkit dari keterpurukan, masuk ke dalam top 3 utuh, 4 orang tanpa terculik satupun. Zonanya bakal menyusut kali ini. Masih banyak terjadi penumpukan. Sensei mau ke jalan, lemparkan satu granat lagi ke arah depan dengan darah yang cukup sekali. Mau dari sebelah kanan. Scooper pun merasakan sakitnya tembakan Karotaim. Tumbang satu orang yang triple kali didapatkan di depan sana dengan senjatanya dari Kort. Coba untuk jongkok menghancurkan Gluol kali ini, Bigen. Yes, CNB 7 poin eliminasi mulai bangkit. Benar sekali dari keterpurukan. Masih coba untuk menghancurkan Gluol ke arah depan. Diwan masih memantau ke arah GRC juga. Ini adalah game terakhir. Surya lagi-lagi Sensei nande dengan granatnya, tapi di steal kill serang Anca sudah tertumbangkan kembali. Tobek berhasil merupakan Uwai juga di arah depan sana. Lagi-lagi dihancurkan. Tumbang lagi. Satu orang terakhir Lim yang tersisa juga harus sudah ditumbangkan. GRC Aphrodite dihajar dari 2 sisi yang berbeda. Ini bakal jadi pembuktian untuk UNB di game terakhir, atau malah First Rider yang berhasil mendapatkan Sensei nande granatnya memberikan damage yang cukup sakit. Maju ke arah depan tapi nggak ada Gluol juga. Microbite tersisa dengan snipernya sulit, dan lagi-lagi oh my god, First Rider mendapatkan Buya dengan 15 kill. Luar biasa. Wah, First Rider,